KPPS 2022, satu sinergi bangun negeri. Wah, Kak, sesaat lagi kita akan menyaksikan pemaparan dari pemerintah Kabupaten Semarang. Namun, sebelum kita masuk ke pemaparan, kita akan saksikan video berikut. Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah, terletak di daerah pegunungan yang membentang pada jalur jalan nasional serta pengembangan jalan tol Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Terdiri dari 19 kecamatan, 208 desa, dan 27 kelurahan yang berbatasan sangat dekat dengan kota Semarang dan kota Salatiga, serta beberapa kabupaten seperti Kendal, Temanggung, Boyolali, dan Magelang. Jarak dengan pusat kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekitar 18 km, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang adalah salah satu SKPD yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang bertugas menjalankan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pemungutan pendapatan daerah, utamanya pajak daerah. Struktur organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri dari sekretariat yang terdiri dari subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Bidang pendapatan terdiri dari subbidang perencanaan pendapatan dan subbidang evaluasi pendapatan. Bidang anggaran terdiri dari subbidang perencanaan anggaran dan subbidang penyusunan anggaran. Bidang perbendaharaan terdiri dari subbidang pengelolaan kas daerah, subbidang akuntansi, dan subkoordinator pengelolaan kas daerah. Bidang pengelolaan aset daerah terdiri dari subbidang perencanaan kebutuhan aset daerah, subbidang inventarisasi dan evaluasi, dan subbidang pemeliharaan dan pemberdayaan. Bidang pajak daerah terdiri dari subbidang pendaftaran dan pendataan, subbidang pembayaran, penagihan dan penyelesaian, dan subkoordinator perhitungan dan penetapan. Rencana penempatan lulusan STAN. 1. Pranata barang dan jasa dengan kualifikasi pendidikan D3 Manajemen Aset. Alokasi 1. Rencana penempatan di subbagian umum dan kepegawaian. 2. Pengelola data dengan rencana penempatan 1 orang di subbagian perencanaan, 1 orang di subbagian keuangan, 1 orang di subbidang penyusunan anggaran, 2 orang di subbidang perencanaan pendapatan, 1 orang di subbidang evaluasi pendapatan, 1 orang di subbidang pendaftaran dan pendataan, 1 orang di subkoordinator perhitungan dan penetapan, 1 orang di subbidang pembayaran, penagihan, dan penyelesaian pelanggaran, 1 orang di subkoordinator perencanaan kebutuhan aset, 1 orang di subbidang inventarisasi dan evaluasi, 2 orang di subbidang pemeliharaan dan pemberdayaan, 2 orang di subbidang akuntansi. Rencana pengembangan kompetensi yang dapat disediakan adalah kesempatan untuk mengikuti pelatihan, kursus, melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Fasilitas penunjang meliputi gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, wah, videonya sangat informatif sekali Betul. ya. Baik, nah sekarang sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Semarang, Bapak Rudibdo SEMSI selaku Kepala Badan Keuangan Daerah BKUD Kabupaten Semarang. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu. Baik, apa kabar, Pak? Izin Bapak, suaranya belum. Apakah suara kami terdengar? Ya, kami mendengar, alhamdulillah sehat, bahagia. Semoga bisa menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Administrasi Akuntansi Negara ke depannya. Amin. Siap, baik Pak. Baik, Bapak, mungkin kami izin untuk mempersilahkan Bapak agar dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKN STAN dalam waktu 15 menit. Silakan, Pak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pembawa acara beserta seluruh alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang mudah-mudahan berminat untuk berkarir di Kabupaten Semarang. Beberapa hal tadi telah kami sampaikan dalam bentuk paparan, dan informasi yang kami sampaikan dalam bentuk paparan kurang lebihnya adalah sama, termasuk kebutuhan dan informasi-informasi yang lain. Hanya kami mungkin akan menambahkan sedikit bagian dari informasi bahwa dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Semarang dan para pengguna, maka kami membutuhkan bergabungnya alumni dari SPAN di beberapa jenis pekerjaan yang tadi telah kami sampaikan. Kebutuhan yang kami paparkan di dalam pertemuan hari ini adalah kebutuhan real yang kami hitung berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. Jadi di sekretariat, kemudian bidang anggaran, ini antara lain subbidang penyusunan anggaran, kemudian bidang pendapatan, bidang pajak daerah, yang antara lain kami sangat membutuhkan penilai terkait dengan appraisal untuk penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP yang akan kita gunakan sebagai dasar untuk penghitungan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang harapannya dari situlah maka transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan dan penetapan rencana pendapatan ini benar-benar dilakukan oleh orang yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang terjamin secara hukum. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah kami telah membuktikan bahwa pemerintah Kabupaten Semarang dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, kami telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama 11 kali berturut-turut, dan terakhir kami diundang di Kementerian Keuangan untuk Pak Bupati memperoleh penghargaan dari Bu Menteri Keuangan. Kemudian yang kedua, APBD Kabupaten Semarang di perubahan tahun anggaran 2022 ini adalah sebesar 2,7 triliun, yang harapannya apabila nanti dengan bergabungnya teman-teman adik-adik alumni dari STAN ini, harapannya PAD kita, APBD kita juga terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Kami tidak panjang lebar, Bapak Ibu, beberapa hal yang telah kami sampaikan itu memang real informasi dan kebutuhan yang ada di kami. Sedangkan untuk pengembangan karir perlu kami juga tambahkan bahwa kami memberikan kesempatan untuk mengikuti diklat teknis yang berkaitan dengan keterampilan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Dan pemerintah daerah Kabupaten Semarang juga memberikan fasilitas berupa beasiswa bagi ASN yang memenuhi syarat dan standar yang telah ditetapkan oleh BKPSDM. Mungkin itu dari kami. Apabila nanti ada dan terdapat hal-hal yang masih dibutuhkan informasi tambahannya, akan kami sampaikan.
Terima kasih, waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparannya. Mungkin setelah pemaparan kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak, Ibu. Karena ini teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai penempatan atau cara bekerja di Pemkab Semarang ya. Betul. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan fitur raise hand. Dan apakah sekarang sudah ada teman-teman yang ingin bertanya secara langsung? Mungkin sambil menunggu Betul. kali ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan Pak dari G-Form mengenai beberapa hal. Ada Baik. yang raise hands. Oh, Oke, oke. baik Pak. Mari kita tunggu. Kebetulan ada yang raise hands nih Pak, ingin bertanya secara langsung. Baik, silakan kepada Stephen Joshua untuk dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak. Baik, mohon izin Bapak, apakah suara saya terdengar? Iya, Oh ya, baik. kami persilakan, monggo. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih atas kesempatan juga untuk pembawa acara. Mohon izin bertanya Bapak, apabila berkenan, apakah kami dapat mengetahui bagaimana komponen penghasilan bagi pegawai Bapak? Terima kasih. Iya, jadi untuk komponen penghasilan mestinya kami juga mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga memperoleh anggaran untuk tambahan penghasilan bagi ANS, ASN, atau kalau di dalam regulasinya Permendagri itu adalah ada di samping TPP kinerja, itu ada tambahan penghasilan berdasarkan objektif lainnya, yang ini dihitung dari realisasi insentif pajak daerah. Mungkin itu. Baik, Joshua, apakah masih tersambung? Sepertinya sudah terputus ya. Ya, semoga. Baik Bapak. Oh ya, ada. Berarti sudah cukup ya Joshua, atau mungkin masih ada hal yang kurang jelas? Sudah cukup ya? Oke. Mohon maaf mungkin suaranya agak menghilang Bapak. Jadi sepertinya tadi Mas Steven ini sudah cukup dengan jawaban dari Bapak. Mari kita pindah ke pertanyaan selanjutnya. Baik, telah masuk nih Kak, pertanyaan yang masuk ke G-Form terkait formasi untuk mohon maaf, sepertinya sudah ada yang raise hand kembali ya. Fasya. Baik, silakan Fasya. Permisi, izin bertanya Pak, tadi jelaskan mengenai kebijakan pendidikan. Saya mohon penjelasan yang lebih lengkap mengenai kebijakan terkait tugas belajar dan isi belajar di pemerintah Kabupaten Semarang itu gimana ya Pak? Mungkin dari BKP SDM, monggo mohon dibantu. Pendidikan karir. Yang pertama berkaitan dengan izin Ibu, mohon maaf sebelumnya. Bagi lulusan PKN Setan yang telah mencapai pada batas dari CPNS ke PNS, yang bersangkutan sudah bisa mengikuti kaitannya dengan peningkatan karir, yaitu dengan melaksanakan pendidikan yang ke jenjang lebih tinggi. Jadi istilahnya untuk yang bersangkutan bisa mencapai PNS dulu, baru bisa mengikuti untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Izin Ibu, mohon maaf, suaranya barusan agak terputus di akhir Ibu. Suara terlalu kecil seperti mungkin. Suaranya agak kecil di akhir Ibu, boleh mungkin untuk diperjelas. Terima kasih. Berkaitan dengan jenjang beasiswa di Kabupaten Semarang juga telah menyediakan bagi lulusan PKN Setan. Jadi bagi lulusan PKN Setan yang apabila ingin melaksanakan untuk pendidikan yang ke jenjang lebih tinggi juga dapat beasiswa. Baik, kita kembali ke Mas Fasya. Mas Fasya,
Apakah jawaban Ibu sudah jelas? Atau mungkin Berarti kalau boleh dikonfirmasi kembali, itu mekanisme beasiswanya dari izin belajar ya, Bu? Apakah ada yang dari tugas belajar? Ya, dari izin belajar. Tugas belajar juga ada. Sudah terjawab? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu dan Bapak. Baik, terima kasih Fasya yang telah berkenan untuk menjawab, maksudnya mengajukan pertanyaan Iya. kepada pemerintah Kabupaten Semarang. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang bertanya? Oh, ternyata ada nih, Mas. Izin Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi yang ingin bertanya melalui raise hands. Ada Mas Rezon, mungkin bisa disambungkan. Baik, silakan Izin. Rezon. Izin Bapak Ibu, ini saya ingin bertanya terkait bagaimana ini perbandingan pendapatan PNS awal atau bagaimana pendapatan PNS awal apabila dibandingkan dengan kebutuhan primer seperti sandang pangan papan di Kabupaten Semarang. Terima kasih Bu. Bapak. Terima kasih Mas siapa ya? Untuk standar kebutuhan primer di Kabupaten Semarang, ini saya pikir dengan gaji ASN awal ya yang meniti karir dari nol, ini sudah relatif cukup untuk menopang kebutuhan selama panjenengan merintis karir di Kabupaten Semarang. Di samping itu, di samping masih murah, kemudian juga Kabupaten Semarang itu destinasi wisatanya luar biasa. Nah, saya khawatir kalau duitnya tidak untuk memenuhi kebutuhan primer, tapi untuk main-main terus, ya mesti nggak cukup. Nah, ya harapannya nanti ada keseimbangan. Jadi di samping itu ketika kita melaksanakan aktivitas di luar kantor, ada penugasan lebih dari 8 jam sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, juga didukung dengan uang saku perjalanan dinas. Mungkin itu tambahan dari kami. Baik, Rezon, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah. Terima kasih. Ya, baik Pak, untuk pertanyaan kemungkinan sudah cukup dengan 3 pertanyaan dalam sesi tanya jawab kali ini. Jadi mungkin kami cukupkan untuk sesi tanya jawab. Yang selanjutnya kami persilahkan Bapak atau Ibu untuk memberikan sepatah 2 patah kata atau closing statement kepada teman-teman lulusan PKN STAN. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi kami berharap daerah yang indah ini butuh sentuhan dan bantuan pikiran dari generasi muda, khususnya alumni STAN. Harapan kami semakin banyak bergabung di daerah kami, maka kemajuan di Kabupaten Semarang, sebagaimana visi misi Pak Bupati yang mewujudkan Kabupaten Semarang berdikari ini segera terwujud. Lihatlah daerah yang indah ini, eman-eman kalau panjenengan semua tidak mau bergabung di Kabupaten Semarang dengan segala keunggulannya. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami tunggu bergabungnya teman-teman cendekiawan muda dari STAN. Terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas paparan, jawaban, serta keikutsertaannya dalam acara hari ini. Semoga teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam pemilihan minat lulusan untuk nantinya memilih instansi mana yang akan dipilih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini sudah selesai. Nah, kita akan lanjutkan sesi selanjutnya, yaitu dari pemerintah Kabupaten Madiun. Tapi setelah break berikut ini.